Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat Selamat siang. selamat datang. Masih mumpung belum belum serius nih. Mungkin Mhm. satu mau kenalan nggak nih? Ya, silakan silakan. Kalau Iya. ada yang mau kenalan, silakan. Mungkin bisa perkenalan nama, sekarang sedang bekerja di mana, dan dari mana. Nah, jadi supaya kita semakin tahu nih. Silakan. Sudah saya unmute. Halo, Ibu. Selamat selamat Halo, sore Ibu. semuanya. Selamat sore. Halo, Bagaimana halo. kabarnya, Bu, hari ini? Baik, alhamdulillah baik semuanya. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sore, Ibu. Saya Debbie. Salam kenal Bu Debbie. Iya, salam kenal semuanya. Saya Debbie, bekerja sebagai HR sudah baru 3 tahun sih. Sebenarnya kerja di PT-nya udah lama, udah 11 tahun. Cuma dipindahin ke HR nih baru 3 tahun. Jadi pasti anak-anak kali ya bisa dibilang. Tuh. Saya bekerja di PT Chemicals Indonesia, bergerak di bidang kimia tekstil. Hmm, Itu paling. Oke. Tiga tahun dibilang anak-anak nih. Apalagi 3 saya tahun. nih. Oh, Pak Ramada yang masuk lagi ya. Iya, Pak. Apa kabar? Sehat? Baik, Pak Miki. Sehat. Alhamdulillah hari ini lagi libur. Libur Perkenalkan ya? nama. Iya. Sabtu Minggu libur kita, Pak. Nah, perkenalkan Hmm. semuanya. Salam kenal, nama saya Ramanda Putra. Kebetulan lagi leyeh-leyeh nih di rumah sendirian nih karena istri lagi tugas. Saya bekerja di PT Eko Green Oleos. Kebetulan bekerja di sana sudah lama, tapi dipindahkan ke HR itu baru 1 tahun lebih lah. Tadi Bu itu bilang anak-anak 3 tahun, Aduh, Bu Debbie apalagi saya nih iya. gitu. Iya. Ada yang di bawah saya ternyata ya. Iya, Pikir saya aja. saya baru setahun lebih lah, mau jalan 2 tahun. Gitu. Tapi di bawahnya lagi nih Bu gitu. Padahal background saya itu teknik mesin. Jadi saya sekarang Oh, harus mengolah banyak belajar lagi lah gitu. Kadang bos itu ngasih buku secara gratis untuk saya pelajari aja. Ini buku pelajari, ini buku pelajari setiap bulan ada aja. hmm, 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 hmm. Selama belajar kita, Pak. Iya, Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Salam semuanya. kenal, Ibu Anindita. Saya kebetulan dulu sebelum COVID sering banget lah Bu ke Ministo. Jadi Oh ini ya, iya, curhat. Ibu yang alhamdulillah. di pusat kah atau gimana Bu? Atau yang di cabang? Sebetulnya saya itu representatif, jadi memang saya ditempatkannya di Semarang sih, di home base saya. Oh gitu. Gitu. Kami sih, kalau kita sih mainnya representatif ya. Kalau cabang sih kita nggak ada, jadi semua pusat di Jakarta. Saya pun ikutnya Jakarta, representatif di Semarang gitu. Oke, baik. Wah, terima kasih ya Bu. Salam kenal ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Selanjutnya kita ada Pak Inengah Arya Manik. Silakan Bapak. Sore Ibu Putu, apa kabar semuanya teman-teman? Sore, kabar baik. Ya ini pertama kali ya kita bertemu ya. Ya salam kenal saja, saya Arya Manik. Saya bertugas di properti baru di Ubud, namanya Private Villa and Resort di Ubud. Sebelumnya saya di Holiday Inn, pernah Holiday Inn Baruna di IHG. Majority experience-nya di hotel sih, di hospitality ya. Pernah di Sheraton Segigi Lombok, kemudian pernah di Mercure Bali Legian, brandnya dari Accor. Di salam kenal. Background saya itu bukan HR. Sebelumnya saya itu bekerja di food and beverage industry. Jadi saya ada opportunity waktu itu di Hotel Discovery Kartika Plaza. Saya ikut seleksi untuk personal manager waktu itu. Jadi ada 5 kandidat ya, alhamdulillah saya yang terpilih.
Ya itu sih. Salam kenal semua. Semoga nanti materinya menarik. Terima kasih. Kasih Pak. Terima kasih Bapak Arya. Semua. Wah, ini kita sama-sama dari Bali ya, Pak ya. Saya juga Ya, ya. kerja dan asli Bali, Bapak. Oh sama. Tapi saya sama. di daerah Badung. Oh saya di Nusa Dua begitu. Oh iya, berarti sama-sama di Bandung ya, Pak. Salam kenal ya, Pak ya. Salam kenal Bu. Oke, selanjutnya kita ada Bapak Dedi Herdi Mulia. Silakan Bapak. Oke, sudah saya unmute ya. Oke, silakan Bapak. Mas Bu Putu. Selamat siang Bapak. Saya Bagaimana Dedi. kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya di Sidoarjo, Surabaya, Bu. Ya Pak. Black-nya COVID, Bu. Sekarang lagi di kantor atau sedang libur Pak? Di rumah saya sekarang. Oke, sedang di rumah. Ya, saya bergerak di industri manufacturing, Bu. Saya HR di satu company yang produksi packaging film. Oke, packaging film. Salam kenal juga buat semuanya. Terima kasih Salam Pak Miki, kenal. masih diperkenalkan join. Salam kenal Pak Dedi, makasih join. Salam kenal Pak Vincentius. Salam kenal ya Bapak. Oke, selanjutnya Siang, Pak Dedi. ya Masih Pak Miki. Thank you, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Baik, Pak. Baik. Di luar nggak terlalu baik, tapi di dalam sini baik. Iya, masih parah kan? Masih merah? Masih merah hitam-hitaman, Pak Miki. Oh, kelihatannya kan ya. Kawat juga ya. Ya, Sidoarjo apalagi masih ketat. Iya, makanya. Thank you, Pak Miki. Masih diperkenalkan join, Pak Iya, Miki. sama-sama, Pak. halo Ibu Eka Dewi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Gimana Ibu situasinya di sana? Dari mana Ini, dulu sebelumnya? saya dari Jakarta, di perbankan gitu. Sebenarnya saya bukan praktisi HR, tapi lebih ke HR enthusiast gitu. Terus, kenapa saya join di HR? Karena daily-nya juga ada kaitan juga sih ngelola people kayak gitu. Alhamdulillah di sini baik-baik sih. Iya. Thank you. Bu Terima Eka, kasih Dewi. Bu. Selanjutnya ada Bapak Jeffrey Raja Guguk. Oke, saya akan kasih kesempatannya. Saya sudah unmute ya Pak, silakan. Halo Pak Jeffrey. Halo Bapak, Halo. selamat sore. Ya, sore. Shalom Elohim. Baru kali ini ketemu lagi dengan tuh ya di Zoom meeting. Oh iya, Bapak, benar. Baru kali ini ketemu di Zoom meeting. Kalau yang lain baru pertama kali. Saya saat ini posisi jabatan sebagai Human Capital Management Director di Intaro Group, PT Intaro Lestari Pusaka Ayani Utara, Denpasar Barat. Waduh, jabatannya berat Pak. Iya. Selamat datang, Pak. Iya. Tapi saya di sini posisi lagi di sini. Lokasi saya di Piston Cafe di dealer Astra Honda Umar. Kita ada manajemen lain yang saya ikut kerjakan, ikut gabung begitu. Salam kenal, salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu saja. Antusias dan tidak sabar menunggu apa yang akan kita bahas. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat bergabung.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh HR Wiki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luputu Budiarti sebagai moderator pada webinar pada kali ini. Jadi saat ini saya bekerja sebagai Human Resources Supervisor di sebuah kampus di Bali, Kampus Politeknik Internasional Bali. Jadi salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh HR Wiki ini. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Miki yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga ini ya Pak, yang sudah memberikan saya kesempatan sebagai moderator pada acara yang benar-benar sangat menginspirasi khususnya untuk kita sebagai pelaku human resources. Dan juga selamat datang Bapak Vincent. Bapak Vincent. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan berbincang dan mengupas tema mengenai social solidarity in human resource bersama dengan pembicara yang sangat expert, profesional, dan berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah Bapak Michael Isidore Vincentius Arnold. Beliau adalah sebelumnya menjabat sebagai trading dan pro bono konsultan for MSME. Selanjutnya beliau juga sebagai MSME konsultan, koordinator at IPO MS Bandung. Selanjutnya beliau juga menjabat sebagai Human Resources Manager. Dan selanjutnya lagi, dan ini pengalaman beliau sangat banyak sekali ya, Bapak Ibu. Jadi beliau juga menjabat sebagai di tahun 2011 sampai tahun 2012, beliau menjabat sebagai QMS Lead, Building an Inclusive Professional Community. Selanjutnya di tahun 2013 sampai tahun 2015, beliau menjabat sebagai Human Resources General Affairs and Legal Manager. Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Bapak Vincent menjabat sebagai YTIS Trading or Small Businesses MSME Consulting. Dan beliau juga sekarang di tahun 2018 sampai dengan saat ini sebagai Transforma Cooperative Social Enterprise Engaging in Business Strategic Consulting, Food Sovereignty and Wealth Redistributor. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan kembali untuk semua peserta agar mematuhi rules yang akan saya share. Rules yang pertama, saya mohon agar semua peserta dapat meng-mute baik itu audio dan juga untuk videonya. Jadi mohon untuk di-mute ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah pada sesi tanya jawab, nanti saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa sharing. Tapi ketika Bapak Vincent nanti sedang men-share materinya, jadi saya mohonkan untuk semuanya di-mute dan untuk kameranya juga di-mute, ya. Oke, dan juga saya ingin mengingatkan kembali juga nanti pada di akhir sesi saya akan menge-share untuk link online form feedback yang nantinya akan saya share di akhir sesi. Oke, sekarang kita akan mulai webinar pada hari ini karena kita semua juga sudah tahu bahwa peserta yang telah bergabung di sini dari Sabang hingga Merauke yang bisa meluangkan waktunya sungguh luar biasa sekali, bisa berikan applause untuk kita semua. Applause-nya ada ini ya, virtual applause-nya bisa diberikan di bagian reaction. Oke, kita bisa berikan virtual applause ya untuk semuanya. Jadi terima kasih banyak untuk semua peserta yang telah bergabung. Sekarang saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Vincent untuk
bisa memperkenalkan dirinya secara lebih detail lagi dan langsung memaparkan materi mengenai social solidarity in human resources. Silakan Bapak Vincent. Oke, makasih Bu Luputu, makasih Pak Miki dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya punya dosa nih, bikin CV-nya atau perkenalan dirinya bikin Bu Luputu bingung bacanya tadi ya kayaknya. Kalau gampangnya profesi saya saat ini lebih ke ketua koperasi. Koperasinya bergerak dalam consulting bisnis untuk strategi bisnis dan juga untuk HR management system. Tapi koperasi ini punya misi di kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Kurang lebih itu. Tadi kan disebut business strategy, consulting, lalu ada food sovereignty dan wealth redistribution. Jadi istilahnya koperasi ini adalah cooperative social enterprise karena di samping cari uang, ceritanya ambisinya pengen cari surga juga ceritanya. Nah, hari ini kita jangan terlalu formal ya, harapan saya kita santai aja, bisa interaktif discussion juga, karena juga materinya mengenai social solidarity yang kurang lebih definisinya kebersamaan, seperti apa itu kebersamaan dan solidaritas. Jadi harapannya kita bisa lebih banyak berinteraksi dan lebih santai sambil merenungkan solidaritas itu apa dan bagaimana di HR kita bisa praktikkan solidaritas. Karena pentingnya solidaritas ini kurang lebih hanya bisa rasakan kalau ada krisis atau lagi seperti pandemi sekarang ini. Kita mulai dari definisi aja ya. Pak Miki boleh. Iya. Ya, definisi social solidarity ini kan kemarin kita udah bikin kuesioner ya. Teman-teman yang sudah mengisi ini profilnya saya bagikan dulu. 41% pengisi kuesioner adalah 41%-nya adalah pembuat kebijakan strategis. 58,3% bukan pembuat kebijakan strategis. Itu demografi pengisi kuesioner. Lalu kalau ditanya apa arti solidaritas sosial dalam HR, beberapa ada yang sudah bisa menebak, kurang lebih arahnya kemana, tapi ada juga yang bilang bingung ini maksudnya apa. Karena memang tema ini jarang sekali dibahas, seperti tadi saya sudah bilang, mengemukanya kalau ngomong solidaritas itu kan kita kenalnya di dalam kehidupan ini solidaritas munculnya kalau kayak kemarin pandemi baru muncul, kemudian masyarakat mendadak bilang banyak share di WhatsApp group atau di sosial media, yuk kita nyumbang aksi solidaritas katanya ya. Padahal bukan itu sebetulnya, solidaritas itu bukan hanya waktu pandemi, tapi harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita dimanapun. Seperti ditulis di sini definisinya, emphasize in the interdependence between individuals in a society. Artinya, fokusnya kalau ngomongin solidaritas sosial ini adalah keterkaitan antar individu di dalam masyarakat yang membuat orang per orang untuk merasakan bahwa mereka dapat saling berpengaruh pada lainnya untuk memberikan dampak positif. Itu yang saya ingin tekankan dari definisinya. Jadi kalau ngomong gampangnya, saya dengan Bapak Ibu di sini solidaritas sosialnya terasa karena apa? Karena mungkin sering berkumpul dalam sharing session, saling berbagi ilmu di WhatsApp grupnya Pak Miki, saling bertukar pikiran, saling bantu kalau waktu ada pekerjaannya ada yang nggak ngerti, saling bantu.
ngasih tahu bagaimana menyelesaikan masalah, itu sudah salah satu pertukaran ilmu yang didasarkan atas solidaritas sosial. Artinya kita mengerti bahwa kita satu sama lain akan saling berpengaruh. Dan bahwa waktu satu orang susah, mungkin orang lain akan jadi susah juga. Itu kebersamaan gitu ya. Nah, definisi lainnya di sini, solidaritas itu berupa awareness. Solidarity is an awareness of shared interest, objective, standard, and sympathy. Nah, kalau kita baca definisi yang kecil ini, solidarity sebagai awareness dari nilai-nilai keterkaitan interest yang sama, tujuan dan standar, itu kita bisa padu-padankan dengan manajemen. Artinya apa? Kalau ada shared interest, objektif, standar, dan sympathy, ini nyambungnya kalau di manajemen kita bicaranya istilahnya strategic intent. Di strategic management proses, kalau teman-teman belajar manajemen, dan untuk yang level direksi sampai manajer harusnya mengenal strategic management. Ini kita ngomongnya strategic intent. Jadi dari visi, misi, objektif, goal, culture, value, itu strategic intent. Dan di sini solidaritas menemukan tempatnya. Khususnya untuk culture, ini kalau kita bicara solidarity, ini adalah bagian dari culture. Karena tadi definisinya shared interest, objektif, standard, sympathy. Ini udah nyerempet ke culture. Makanya kalau ngomongin solidaritas sosial di HR itu harus seperti apa atau mau seperti apa, sangat nyambung dengan praktik internalisasi kultur dan maintenance-nya. Bisa kemudian kaitannya kalau dalam masyarakat, kita akan bisa melihat kalau ngomongin solidaritas sosial itu, misalnya tetangga kita di sebelah kehilangan pekerjaannya, nggak punya uang, kemudian berdampak ke kita bagaimana, karena biasanya misalnya kalau orang nggak punya uang kepepet, akhirnya harus nyolongnya ternyata ke tetangga. Nah itu sebetulnya itu menggambarkan keterkaitan antar individu dalam masyarakat tadi. Jadi kalau sebelah orangnya lagi susah, tetangga, jangan-jangan kita juga bisa kebawa masalah, karena itu kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari keterkaitan kita dan interaksi dalam masyarakat. Definisi lainnya bisa dibaca sendiri ya. Berkaitan erat dengan reciprocal. Artinya sepenanggungan. Nah ini kalau ngomong social solidarity juga nyambung lagi dengan gotong royong. Term ini memang social solidarity ini walaupun abstrak tapi nyambungnya bisa kemana-mana nih. Jadi kalau kita ngomong gotong royong nyambung lagi nanti ke Pancasila. Nah, apa dampaknya dan bagaimana pentingnya dalam bisnis, dan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lanjut Pak Miki. Slide selanjutnya. Nah, ini menurut saya semuanya berkaitan dengan solidaritas sosial. Jadi kalau dalam kuesioner, kita sempat lihat hasil kuesioner kemarin, kebanyakan bicaranya solidaritas sosial itu bentuknya adalah CSR. Ada betulnya, tapi lebih dari itu. Artinya tidak selalu ngomongin tentang donasi, tidak selalu ngomongin tentang kasihan, ada orang susah, tapi social solidarity ini sebetulnya bagian dari yang tidak terpisahkan dari bisnis yang kita jalani. Kalau kita ngomong hyper competition, talent war, inovasi disruptif, ini kaitannya dengan solidaritas sosial banyak. Misalnya dalam talent war, ini kenapa sih ada talent war, ada supply talent yang terlalu sedikit di pasar tenaga kerja? Itu nanti saya bahas
kenapa solidaritas sosial penting. Jadi fenomena-fenomena ini semuanya yang nyambung sama bisnis, bahkan tema agile dan transformasi digital sebetulnya ada kaitannya dengan solidaritas sosial. Next slide, Pak Miki. Nah, ini saya mau bahas solidaritas sosial bukan dalam HR dulu, tapi dari sejarahnya dan fenomena umumnya ya. Jadi ceritanya zaman dulu ada yang namanya Garrett Hardin, nulis di media gitu, media zaman dulu kan ya jurnal dan akademisi gitu ya, di newspaper juga. Ini tenar artikelnya Garrett Hardin ini ternyata namanya Tragedy of the Commons. Apa sih yang mereka obrolin waktu itu yang sempat heboh? Jadi si Garrett Hardin itu waktu itu nulis artikel tentang Tragedy of the Commons yang artinya kalau bilang the commons itu sebetulnya artinya sesuatu yang kita semua bisa miliki bersama. Artinya misalnya saya sama Pak Miki sama Buluh Putu hidup di padang pasir nih di Pulau Bali. Di tengah-tengah di semua area itu kebanyakan padang pasir, tapi di tengah-tengah misalnya ada sumber air, sumur satu biji gitu ya. Satu buah sumber air ini adalah disebutnya the commons karena ini istilahnya suatu resources yang kita semua harusnya bisa akses. Nah, resources ini menurut Garrett Hardin kalau diberikan kepada masyarakat pengelolaannya, si sumur tadi, kalau kita kelola bertiga tuh tadi saya dengan Pak Miki dengan Bulu Putu, kalau dibiarkan kita yang mengelola secara bebas bersama-sama bertiga, itu nanti airnya akan habis. Kenapa? Karena masing-masing orang akan egois, menurut si Garrett Hardin. Waktu sumurnya udah tinggal misalnya 3 gelas, menurut si Garrett Hardin, saya akan menjadi egois. Karena ngelihat udah tinggal dikit, saya akan ngambil lebih. Begitu pula dengan Buluh Putu, begitu juga Pak Miki. Nah, ini sangat sejalan dengan prinsip kapitalisme. Kapitalisme itu ngomongnya kita ini bukan makhluk sosial, bukan makhluk sosial kata Pak Mr. Adam Smith zaman dulu yang mencetuskan kapitalisme itu kan ngomonginnya bukan makhluk sosial, tapi kita adalah makhluk ekonomi yang akan berebut resources dengan egoisme. Kalau di sini disebutnya ada tulisan capitalism grounded in the belief of individual, bertindak dalam masing-masing self interest kita masing-masing. Jadi egoisme kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing, itulah yang menggerakkan kita melalui kekuatan pasar, dinamika pasar, dan invisible hand itu kalau di kapitalisme bilangnya negara campur tangannya nggak kelihatan, artinya seminimal mungkin. Jadi kalau kapitalisme percaya apa yang ditulis Garrett Hardin itu memang sejalan, artinya setiap orang akan egois. Akibatnya apa? Mekanisme pasar menurut kapitalisme, Adam Smith dan juga Garrett Hardin bilangnya mekanisme pasar adalah satu-satunya cara bagaimana semuanya mengendalikan diri. Ini dia bilangnya bukan karena kebaikan seorang tukang potong daging atau pembuat makanan yang menyediakan makanan kita, makanan malam kita, tapi karena mereka masing-masing memiliki self interest. Jadi
Dengan mekanisme pasar itulah, menurut kapitalisme, kita akan saling memanage diri. Lebih jauh di dalam artikelnya Gerhard Hardin, ngomongnya kalau tadi ada sumur, itu dikelolanya lebih baik sama pemerintah atau sama swasta. Jangan sampai dikelola bersama oleh 3 orang tadi, selaku masyarakat. Jadi pengelolaan kolektif itu tidak memungkinkan menurut kapitalisme. Sedangkan di sebelah ini ada ibu-ibu, nenek-nenek tua itu ya ini. Namanya Ibu Elinor Ostrom, pemenang Nobel tahun 2009. Dia bilang dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa masyarakat itu saling egois. Tapi di sini dia bilang kita itu memang ada egoisnya juga, tapi juga punya rasa kebersamaan, solidaristik. And more diverse as human behavior is understood to be shaped by a range of social and natural forces. Jadi kita juga digerakkan oleh banyak faktor sosial dan kekuatan alam yang menyimpulkan bahwa sebetulnya kehidupan manusia itu tidak pernah terpisah satu persatu. Jadi kita itu tadi balik lagi ke definisi solidaritas sosial, kita itu saling terkait. Makanya ini disebutnya homo solidaricus, bukan homo economicus. Kita itu dibilang oleh Elinor Ostrom, kita punya solidaritas, kita punya rasa peduli, mengerti bahwa kita saling mempengaruhi satu sama lain, mutualisme, reciprocity gitu ya. Lalu bekerja sama, kita itu makhluk yang bekerja sama, cooperation. Altruism itu, kalau lihat yang definisi di Ibu Elinor Ostrom ini, altruism itu maksudnya percaya bahwa saya bisa menolong si A atau si B dengan tanpa memikirkan kepentingan saya, tidak memikirkan timbal balik. Compassion and love tuh. Next slide, Pak Miki. Jadi sebenarnya tujuan solidaritas sosial itu apa? Ini tujuannya. Jadi kalau ngomong tujuan solidaritas sosial itu apa? Kita memimpikan dunia yang indah. Kalau ngomong di bisnis, kita bisa lihat masyarakatnya solid, tenaga kerjanya solid. Pekerjanya berkualitas, supply-nya juga berlebih. Jadi kalau tadi ngomong talent war, nggak ada di sini. Kalau kita praktikkan solidaritas sosial dengan baik, supply talent yang baik itu, labor yang berkualitas itu berlimpah. Lalu masyarakatnya sehat, masyarakatnya dan pekerjaannya sehat, pekerjaannya juga, tempat kerjanya juga safe, environment-nya juga nggak sampai pandemik seperti ini. Kalau dalam dunia saat ini kan orang kerja belum tentu happy ya. Nah ini solidaritas sosial ini memimpikan dunia yang happy. Dengan praktik solidaritas sosial harusnya semua bisa happy. Lalu bisnisnya seperti apa kalau mempraktikkan solidaritas sosial? Memang tidak selalu profitnya bisa melompat-lompat seperti praktik kapitalisme pandangannya. Tapi dengan solidaritas sosial itu kita selalu bisa sustainable, berkelanjutan artinya. Lalu punya progressive impact, dampak yang progresif terhadap lingkungan, alam dan masyarakat. Ujung-ujungnya kalau ngomong dalam agama ataupun dalam Pancasila suka dibahas keadilan sosial, inilah jalannya menuju keadilan sosial. Kita itu ngomongin solidaritas sosial itu sangat terkait dengan ekonomi yang tidak timpang, tidak ada kaya miskin yang terlalu jauh. Kalau ngomongin ketimpangan sosial ekonomi, itu artinya juga semua orang punya akses yang sama terhadap layanan publik,
layanan perbankan, layanan pendidikan. Berbeda dengan saat ini yang kalau kita lihat lagi pandemi suka merenung mungkin kita bisa ngelihat, oh ada orang yang kena krisis, akhirnya anaknya nggak bisa sekolah karena sekolahnya mahal, atau nggak bisa berobat ke dokter karena rumah sakit itu mahal, dan lain-lain. Jadi ini visinya solidaritas sosial, tujuannya itu ini poin-poinnya. Lalu bagaimana kalau kita melihat dunia yang sangat berbeda ini, bagaimana cara mencapainya gitu ya. Next slide, Pak Miki. Ini saya bahas beberapa masalahnya. Kalau talent war itu terjadi kenapa sih? Talent war kan artinya talent pasar tenaga kerja itu kan yang berkualitas, yang jago-jagonya ahli HR, ahli kualitas, ahli produksi itu kan sedikit jadi rebutan. Nah, ini tujuannya tadi di kolom kedua saya tuliskan kaitannya dengan kualitas dan sustainability. Lalu solusinya apa sih? Sebenarnya kalau kita punya solidaritas tinggi, solidaritas sosial yang tinggi dan praktik HR-nya benar, rame-rame semua perusahaan melakukan yang namanya match and link ke university, politeknik, SMK. Karena kita tahu di SMK itu kan sama universitas, sama politeknik katanya diajarkannya A, padahal kebutuhan industri B gitu. Lalu kalau ngomong masyarakat, fenomena dan masalahnya, tadi ada teman kita yang tadi memperkenalkan diri, saya di manufaktur. Nah, biasanya nih orang manufaktur, walaupun sudah segimana bagusnya kita mengelola HSE-nya, K3-nya sampai lingkungannya gitu ya, ada aja masyarakat yang mengetok pintu pabrik atau demo atau minta uang gitu. Premanismenya keluar gitu, minta sumbangan. Itu sangat banyak terjadi di Kerawang, di Tangerang, di mana-mana itu sepengalaman saya begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya kalau kita punya aksi solidaritas sosial? Sebelum mereka mengetuk pun harusnya proses dalam HR sudah ikut menyadarkan decision maker bahwa community development itu dilakukan. Jadi belum ada talent war, kita lakukan match and link, belum ada masyarakat demo atau masyarakat mengganggu pabrik, kita sudah lakukan community development. Dan ini bisa dilakukan secara kolektif, artinya nggak mungkin kita menyelesaikan masalah sosial seperti kekurangan tenaga kerja yang berlimpah untuk yang berkualitasnya itu kita selesaikan satu perusahaan sendiri, nggak bisa. Aksi solidaritas sosial itu selalu cirinya collective action. Jadi kalau kita lihat di definisi awal tadi, collective action, solidaritas sosial itu adalah rasa dan kesadaran bahwa kebersamaan ini adalah basis dari tindakan bersama, collective action. Jadi ini tindakan kolektif, aksi solidaritas sosialnya. Kalau kita ngomongin misalnya hyper competition, kita tahu kan beberapa waktu kemarin sebelum pandemi 2019-2018 kalau nggak salah, itu beberapa jaringan minimarket ada yang kena dampak dan tutup. Ada yang hanya tutup cabangnya, ada yang sampai seluruh perusahaannya bangkrut. Itu dampak dari hyper competition yang saat ini terjadi. Tapi kalau kita bicara solidaritas sosial sudah dipraktikkan dari awal, harusnya sebelum terjadi hyper competition, kita sudah ikut berpartisipasi dalam pembentukan regulasi yang sehat. Artinya regulasi saat ini misalnya minimarket per 500 meter boleh tumbuh. Misalnya itulah yang menyebabkan hyper competition, ya kita buatlah 750 meter. Karena kalau terlalu dempet-dempetan akhirnya semuanya bisa rawan bangkrut. Kurang lebih seperti itu. Tapi seperti apa sih prosesnya? Kita sebagai profesional dalam perusahaan harusnya memang selalu
Istilahnya kalau di strategic management kita ada environment scanning. Environment scanning ini kan pakai pastel tuh toolsnya. Toolsnya pastel, kita melihat, oh regulasinya nggak beres di government, kita harusnya proaktif mendekati pemerintah dan berdiskusi dengan mereka secara kolektif dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Misalnya kita semuanya, kita punya asosiasi perusahaan retail ya, rame-rame datang ngobrol. Ini harusnya regulasinya tidak seperti ini, kita buat lebih sehat. Tapi yang saat ini terjadi apa? Yang saya lihat, solidaritas sosialnya tidak ada di dalam perusahaan-perusahaan ini, malah bekerja sama dengan oknum membuat regulasi atau kebijakan yang saling menjatuhkan. Nah ini praktik-praktik kong kali kong ya, tahu sendirilah di negara kita ya, detail-detailnya nanti pasti banyak. Nah ini kalau ngomong unfair competition, salah satu fenomena yang kemarin, misalnya yang saya ingat, Kementerian Koperasi membuka cabang, membuka hub di platform online marketplace-nya di Blibli. Nah ini kan nggak benar ya, maksudnya kenapa kementerian yang harusnya sudah netral, tidak memihak ke platform online marketplace manapun, kan harusnya kan semuanya ditreatment dengan setara. Tapi dia milih Blibli untuk menjadi hub dari Kementerian Koperasi. Nah ini langsung ribut di masyarakat. Nah ini saya nggak tahu apakah mereka ada deal apa di bawah meja, tapi kan kalau kita bicara solidaritas sosial, ya harusnya mengerti kementerian maupun si Blibli-nya bahwa ini bukan sesuatu tindakan yang etis. Kalau kita lakukan ini, masyarakat akan protes atau perusahaan lain akan protes. Nah ini fenomena ketiga yang saya ingin bahas. Ini berat banget ini fenomenanya. Teknologi menggantikan manusia. Teknologi replace human. Apa yang terjadi sejak zaman dulu yang sekarang ini digadang-gadang industrial 4.0, lalu otomasi digital, transformasi digital, itu akhirnya robot-robot dan kecerdasan buatan AI menggantikan manusia sehingga manusia kehilangan pekerjaannya. Ini sudah wacananya sudah 100 tahun sebetulnya, tapi baru ributnya hari ini. Nah, kalau kita bicara solidaritas sosial, dari zaman dulu wacana itu sudah keluar otomasi, harusnya selalu dibuat semacam kebijakan bahwa kalau manusianya belum siap, harusnya inovasi ini ditahan, jangan sampai masuk ke pasar. Kurang lebih itu praktiknya. Artinya regulasinya harus jelas. Kalau seperti sekarang, kecerdasan buatan dan robot masuk ke pasar, tapi kita punya tenaga kerja yang kebanyakan 50% itu profilnya lulusan SD dan SMP di Indonesia. Di negara lain kurang lebih tertinggal juga, jadi kurang lebih seperti itu, bisa digantikan oleh robot. Pekerjaan-pekerjaan yang remeh, yang repetitif, digantikan robot dan AI. Ini kalau solidaritas sosialnya jalan, harusnya inovatornya pun tidak sampai hati melakukan inovasi seperti ini, karena akan menggantikan manusia. Nah ini akhirnya apa kalau solidaritas sosial ini tidak berjalan, ya seperti sekarang. Banyak orang mengemis pekerjaan, katanya ya saya pekerjaannya diganti oleh robot. Nah ini oke, bulu kutu notisnya ditangkap. Ya kurang lebih seperti itu.
manusia digantikan teknologi karena inovatornya juga tidak sadar solidaritas sosial, regulatornya juga tidak sadar solidaritas sosial, jadi tidak mengantisipasi. Lalu fenomena selanjutnya yang saya ingin bahas, seperti sekarang, di Indonesia itu populasi menurut data World Bank, kalau nggak salah data 2017, 60% populasi kita itu sebetulnya ekonomi yang rentan dan miskin. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena paradigma pembangunannya. Kalau kita bicara paradigma pembangunan, kita itu mengacu pada trickle down economics. Artinya kita membuat pusat-pusat ekonomi yang diharapkan beberapa pusat ekonomi ini menggerakkan ekonomi seluruh Nusantara. Contoh praktiknya saat ini ya kita punya pusat ekonomi namanya Jakarta. Katanya 70% sampai 90% peredaran uang dan decision making-nya untuk semua dampak ekonomi itu ada di Jakarta. Nah ini harusnya kalau ngomongin solidaritas sosial, ekonomi solidaritas sosial, kita itu dibangun bukan atas 1 Jakarta atau 3 Jakarta, atau 2 Jakarta yang katanya mau dibangun di Kalimantan, Jakarta Baru. Itu bukan seperti itu, tapi kita dibangun oleh desa-desa yang mandiri. Kita punya 75.000 desa, desa-desanya semuanya mandiri dan semuanya sama-sama punya kompetensi dan keunggulan masing-masing. Next slide, Pak Miki. Nah, ini solidaritas sosial yang selanjutnya, ini fenomena kalau kita kena pandemi lalu ada yang bangkrut, solidaritas sosialnya seperti apa sih? Kalau solidaritasnya berjalan, di luar negeri ada yang namanya worker buyout. Jadi regulasinya memungkinkan bagi para pekerja, kalau memang perusahaan bangkrut, pekerja bisa memutuskan untuk mengambil alih perusahaan. Di sana ekosistemnya sudah disiapkan dari regulasi sampai pembiayaan sampai macam-macam. Kita punya yang namanya sejarahnya worker buyout di luar negeri. Kalau perusahaan bangkrut, bukannya mereka di PHK, tapi koperasinya pekerja malah membeli perusahaan tempat dia kerja. Itu sudah terjadi di luar negeri. Ini dokumennya dari ILO, jadi bukan isapan jempol ya. Kalau di kita belum ada ya pasti. Lalu ada krisis ekonomi seperti sekarang, pandemi, krisis ekonomi. Nah ini kalau ini solidaritas sosial dalam HR-nya jelas. Kalau di Jepang dia dari zaman dulu collective salary reduction di sini ada. Harusnya teman-teman sih kalau yang ini udah paham ya, di Jepang praktiknya seperti itu. Lalu ada restructuring perusahaan dan relokasi empower. Nah ini kalau solidaritas sosialnya tidak berjalan, semuanya protes nggak mau dikurangi salary-nya, akibatnya sebagian akan menjadi korban PHK. Tapi kalau solidaritas sosialnya jalan, sama-sama semuanya mungkin bisa sepakat, oke, gaji saya 50% aja, saya masih bisa hidup, tapi nggak ada yang kena PHK. Kenapa? Karena kalau udah rentetan PHK berjalan, 1 perusahaan, 2 perusahaan, itu semuanya saling mempengaruhi. Seperti tadi definisi solidaritas sosial, kalau banyak PHK, yang beli produknya perusahaan aja nggak ada, nanti nggak punya uang, ya lama-lama semuanya di PHK. Kurang lebih seperti itu solidaritas sosial itu. Jadi sampai sini saya ingin buka diskusi, pertanyaan. Mohon di unmute semuanya, mungkin siapa yang mau tanya duluan? Bisa ngobrol. Silakan. Oke, terima kasih Pak Vincent. Nah, ini Pak Vincent sudah memberikan kita kesempatan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa diberikan tombol thumb-nya atau applause-nya. Jadi nanti akan saya berikan kesempatan untuk langsung di-unmute.
setelah kita bahas syaratnya harus ada 3 tadi, ada enabler-nya, 3 enabler itu tadi kan change agent-nya harus ada, pengelolaan tata kelola yang demokratis harus ada, lalu ada strategic intent. Strategic intent artinya strategic management prosesnya harus bagus. Lalu ini saya ingin jabarkan di slide ini adalah proses-prosesnya bagaimana solidaritas sosial bisa semakin kuat. Nah, ini framework-nya sebetulnya untuk solidaritas sosial ini ada beberapa jalan, ada beberapa model gitu ya. Tapi saya adaptasi dari satu model saja yang di-share ke sini. Jadi solidaritas sosial itu tadi harus ada rasa sebuah pandangan altruisme, artinya Ada Ibu Ayu Wulansati. Ibu bertanya, mau tanya bagaimana bentuk solidaritas human resource di Jepang dan apa yang mereka harapkan dalam solidaritas human resource di Indonesia di perusahaan afiliasinya. Silakan Pak Vincent. di Jepang itu yang sangat terkenal kan zaman dulu katanya waktu krisis orang Jepang si CEO-nya sampai ke manajemen yang top-topnya, top manajemennya itu nggak ngambil gaji kalau krisis demi bisa gaji karyawan lain. Salah satu yang sangat terkenal itu ceritanya. Lalu ada istilah di Jepang itu shuko. Shuko itu tulisannya saya ketiknya di chatroom. Shuko itu praktik